Haleluya, puji Tuhan bagi saudara, saya ucapkan selamat sore. Kembali kita bertemu dalam ibadah pendalaman Alkitab sore hari ini. Mari kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kembali Tuhan Yesus masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali bersekutu dalam ibadah pendalaman Alkitab sore hari ini. Bapa, kami menyerahkan dari awal sampai selesainya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami dengan percaya, bahkan kami masih beribadah di rumah, kami kuasa Tuhan memenuhi setiap kami, dan dalam kami boleh bersuka cita memuji dan menyembah Engkau. Kebenaran firman-Mu boleh berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan pujian bahwa Dia Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau Allah yang besar ada di dalam setiap kehidupan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di hari Jumat tanggal 6 Agustus, di Jumat pertama. Seperti biasa kita akan mengadakan ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan meneruskan kembali pelajaran kitab Kejadian. Kita sudah sampai di pasalnya yang kelima tentang keturunan Adam. Kita sudah sama-sama belajar. Saya membuat sebuah tabel tentang umur manusia mulai dari Adam sampai kepada Yakub. Kita sudah bahas dari Adam, dari tahun kejatuhan, itu dihitung 0 Adam, dan umur saat anak lahir Adam berusia 130 Kita sudah sama-sama membahasnya. Dan umur waktu meninggal Adam berusia 930 tahun.
Saya menyuruh Bapak Ibu untuk membuat tabel ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom, supaya kita lebih mudah memahami, mengikuti tentang umur manusia ya. Kolom pertama tahun dari kejatuhan, kolom kedua nama, kolom ketiga umur saat anak lahir, kolom keempat ayatnya, kolom kelima umur waktu manusia itu meninggal, kolom keenam ayatnya, dan kolom ketujuh tahun saat manusia itu mati. Kita sudah membahas dari Adam sampai kepada Henokh. Henokh tidak mati ya Bapak Ibu, tetapi dia diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Ini manusia pertama yang diangkat oleh Tuhan karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia tidak mengalami kematian. Ada 3 manusia yang tercatat di Alkitab yang tidak mengalami kematian, yaitu Henokh, Musa, dan Elia. Kita sudah belajar sampai kepada Henokh. Sekarang kita akan meneruskan, yaitu tentang Metusalah. Tahun kejatuhan dari Metusalah, dari tahun kejatuhan dari Adam, itu ditulis 687 tahun ya, tahunnya ke-687. Umur saat anak lahir, saat Metusalah menurunkan keturunannya, yaitu umur 187 tahun ya. Di dalam Kejadian 5 ayatnya yang ke-25. Kita sudah meneruskan saja ya Bapak Ibu ke keturunan yang ke-8 dari Adam, yaitu Metusalah. Kejadian 5 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata seperti ini: setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan ya. Tahun dari kejatuhan 687 ya, Metusalah saat dia melahirkan keturunan berumur 187 tahun. Kita sudah baca ya. Dan umur waktu dia meninggal 969. Ini merupakan umur juga paling lama manusia di bumi, yaitu Metusalah. Ayatnya di dalam ayatnya yang ke-27, Kejadian 5 ayat 27. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati ya. 969 tahun. Ini merupakan umur terlama manusia di bumi yang dicatat di dalam Kejadian 5 ya. Adam saja hanya mencapai umur 930, lalu dia mati ya. Semakin kesini Bapak Ibu, ini yang kita pelajari juga, umur manusia semakin berkurang ya. Pada zaman Adam bisa sampai ratusan tahun. Di zaman kita juga sangat jarang sekarang manusia berumur lebih dari 100 tahun ya. Sangat jarang. Semakin kesini kita akan pelajari umur manusia semakin terus berkurang ya. Tahun saat mati Metusalah adalah 1656 tahun. Bagaimana cara mencari tahun-tahun ini ya? Rumus tahun saat mati adalah tahun dari kejatuhan ditambah umur waktu meninggal, itu ketemu tahunnya. Sudah saya sampaikan pelajaran sebelum kita masuk dalam tabel ini. Rumus tahun dari kejatuhan adalah umur saat lahir ditambah dengan umur saat anaknya lahir. Itu rumus dari tahun dari kejatuhan. Sekarang yang ke-9 kita lihat adalah Lamek. Tahun dari kejatuhan 874. Umur saat anak lahir, Lamek berumur 182 tahun. Ayatnya di dalam Kejadian 5 ayat 28. Ya mungkin Bapak Ibu bingung ya, ngapain sih belajar umur ya? Ini penting juga Bapak Ibu, supaya kita menyadari bahwa
semakin kesini umur manusia itu semakin dipersingkat. Bahkan firman Tuhan ada yang berkata dalam Injil Matius, ya, kalau saya tidak keliru, jika tidak dipersingkat waktunya akan banyak orang yang binasa. Dan ini makanya kita mari manfaatkan umur yang Tuhan berikan dengan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya Bapak Ibu. Umur saat Lamek melahirkan keturunannya adalah 182 tahun. Ayatnya di dalam Kejadian 5 ayat 28. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Ini Lamek saat dia melahirkan anaknya yang bernama Nuh, dia berusia 182 tahun. Ayatnya sudah kita baca. Dan ia hanya mencapai umur 777 tahun, ya. Ayatnya juga sudah kita baca. Dan tahun saat mati dari Lamek adalah 1651 tahun, ya. Waktu terus berjalan, mungkin hanya sampai ke Nuh saja. Ini Nuh ada ayatnya yang sedikit berbeda, ya Bapak Ibu. Kita lihat yang ke-10, keturunan dari Adam. Nuh, tahun dari kejatuhan 1056, ya. Umur saat anak lahir, Kejadian 5 ayat 32, ini ada sedikit berbeda, ya Bapak Ibu. Kejadian 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet, ya. Kejadian 7 ayatnya yang ke-6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Kejadian 11 ayat 10. Kejadian 11 ayatnya yang ke-10, keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu, ya. Kalau di Alkitab tadi kita sudah baca Nuh melahirkan anak keturunannya di usia 500 tahun. Ini ada sedikit berbeda. Kenapa tadi kita sudah baca ayatnya? Kejadian 7 ayatnya yang ke-6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang. Umur Nuh waktu air bah datang 600 tahun. Kejadian 11 ayatnya yang ke-10, tadi sudah kita baca juga. Kejadian 11 ayatnya yang ke-10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Jadi umur Sem waktu itu, waktu air bah adalah 98 tahun, ya. 2 tahun setelah air bah. Jadi waktu Sem lahir, umur Nuh adalah 502 tahun, ya. Ini sedikit berbeda. Tadi tulis saat melahirkan keturunan ia berusia 500 tahun. Setelah kita cek, kita perhatikan dia berusia 502 tahun. Puji Tuhan. Kejadian 9 ayatnya yang ke-29. Kejadian 9 ayat 29. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati, ya. Jadi pas kalau hitung-hitungannya. Umur waktu dia meninggal 950 tahun. Cukup lama juga umur Nuh, ya. Melebihi umur Adam 930, ya. Tahun saat dia mati, saat Nuh mati adalah 2006, ya. Bukan 2006 Masehi, tentunya sebelumnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ada masih banyak
sampai nomor 22, yaitu sampai ke Yakub. Dan semakin kesini semakin terus berkurang, semakin menurun umur manusia. Ya, waktu mereka melahirkan keturunan masih umurnya di atas 100 tahun, masih banyak. Semakin kesini nanti di usianya semakin menurun. Kita akan sama-sama terus belajar ya pada kesempatan yang akan datang. Setiap Jumat pertama kita akan mengikuti ibadah pendalaman Alkitab, pelajaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terus mengikuti dengan setia, saya percaya mendapatkan berkat firman Tuhan yang luar biasa, pengetahuan firman Tuhan yang terus ditambahkan. Puji Tuhan, kita lanjutkan di bulan yang akan datang. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat pimpinan penyertaan-Mu dalam ibadah pendalaman Alkitab sore hari ini. Kami masih terus belajar tentang kitab Kejadian. Tuhan menolong, memberikan kami hikmat, akal budi, urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami pelajari Tuhan akan termeterai dalam hati kami. Roh Kudus memberikan kami pengertian supaya kami boleh dapat menjalani, melakukan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa semakin hari umur manusia semakin terus dipersingkat Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kami masih diberikan umur untuk kami bisa melayani Tuhan, itu semua anugerah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap umur yang Engkau tambahkan dalam hidup kami tidak berlalu begitu saja, tapi kami mengerjakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami beribadah dengan tekun dan setia, karena saatnya semua manusia akan berakhir, dan saat itulah Tuhan Yesus kehidupan yang baru akan dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kekurangan kelemahan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pertemukan kembali kami di Jumat-Jumat yang akan datang, untuk kami boleh kembali bersekutu, memuji Tuhan, menikmati firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita mengangkat tangan kita. Kita akan pulang dengan membawa berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu marilah Bapak Ibu saudara-saudariku, kekasih Tuhan, kita akan pulang sore hari ini dengan membawa berkat dari Bapa di sorga, cinta dan kasih dari Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus akan beserta dengan kita dari hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini telah hamba-Mu panjatkan hanya di dalam satu nama yang besar, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, yaitulah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang berkati sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.